Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufrafi dari kelas 12 MIPA E. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai gelombang bunyi. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi pada senar atau dawai. Ini saya menggunakan salah satu medianya, yaitu gitar. Nah, seperti yang teman-teman tahu, gitar ini dapat menghasilkan bunyi yang bagus. Contohnya seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh bunyi pada gitar. Tapi di melodi yang saya mainkan tadi ada beberapa perbedaan, teman-teman. Ada yang satu nadanya rendah, tapi satu lagi nadanya tinggi. Ya, satu rendah, satu tinggi. Ada juga tadi pada B minor, satunya rendah, satunya tinggi. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang akan saya bahas. Jadi saya akan membahas tentang faktor-faktor apa sih mempengaruhi frekuensi pada gelombang bunyi ini. Jadi yang mempengaruhi frekuensi nada pada gitar atau senar itu ada 3. Yang pertama itu panjang senarnya itu. Yang kedua itu ada massa jenisnya dari dawai tersebut. Yang ketiga itu tekanan yang kita berikan pada senar ini. Di yang pertama, panjang dawai. Sebenarnya panjang dawai itu dari mana sih? Panjang dawai itu dari sini sampai sini. Jadi cukup panjang ya. Dari sini sampai ujung sini. Ini kalau misalkan saya petik, nah, maka frekuensinya menjadi kecil. Kenapa? Karena ukuran panjang dawainya ini sangatlah panjang nih. Misal saya tekan di sini 1. Masih rendah juga. Saya tambah lagi 1, masih rendah juga. Kenapa? Karena ukuran dawainya ini masih sangat panjang. Tapi kalau misal saya tekan di fret 9, nah, maka frekuensinya menjadi tinggi. Kenapa? Karena ukuran senar ini menjadi lebih pendek, dari sini sampai sini, dibandingkan yang tadi dari sini sampai sini. Misal saya tekan lagi di fret ke-12, maka frekuensinya menjadi lebih tinggi lagi. Misal, nah maka ini menjadi sangat tinggi ya frekuensinya. Kenapa? Karena sekali lagi ukuran dawainya itu menjadi lebih pendek dari sini sampai sini. Nah, jadi kesimpulannya panjang senar atau dawai itu berbanding terbalik dengan frekuensi nadanya. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang massa jenis dawai. Jadi di sini kan ada 6 senar nih, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Nah, massa jenis yang paling besar atau yang paling tebal itu yang paling atas ini. Ini kan dari besi. Kalau yang bawahnya itu tipis, ini juga dari plastik bahannya. Yang di atas ini, misal saya petik, maka terdengar frekuensi nada yang rendah. Bawahnya juga ya. Tuh, dua-duanya rendah. Kenapa? Karena massa jenisnya ini yang tebal atau yang besar. Tapi kalau yang bawahnya ini, yang massa jenisnya lebih tipis atau lebih kecil, nah maka frekuensi nadanya menjadi lebih tinggi. Maka dapat kita ambil kesimpulan, massa jenis pada dawai ini berbanding terbalik dengan frekuensi nada yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada gaya. Di gaya ini dapat kita sebut juga dengan tekanan. Misal saya mainkan gitar dengan genjrengan, dengan petikan yang tekanan yang kecil. Ini saya memberikan tekanan yang kecil ya. Maka suaranya juga menjadi lebih kecil atau frekuensi nadanya menjadi lebih kecil. Ya, kecil sekali. Tapi kalau misalkan saya berikan tekanan yang besar, maka frekuensi nadanya menjadi lebih besar juga. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan gaya
atau tekanan itu berbanding lurus dengan frekuensi nada ini. Maka selanjutnya kita akan memasukkan teori yang sudah kita bahas tadi ke rumusnya. Nah, dari rumus yang dikotakkan berikut dapat kita ketahui bahwa frekuensi nada dasar pada dawai adalah N ditambah 1 dibagi 2 dikali panjang dawai dikali akar F atau gaya atau tegangan dibagi massa persatuan panjang dawai. Nah, juga dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa panjang dawai dan massa persatuan panjang dawai itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Sementara gaya atau tegangan itu berbanding lurus dengan frekuensi. Ya, ini saya udah ada 3 gelas, maka dari tiap volume ini saya akan kasih volume air yang berbeda-beda. Satunya full, satunya lagi cuma setengah, satunya lagi seperempatnya doang. Nih. Lalu ini akan ditutupi plastik dan karet. Jadi akan terbentuk pipa organ. Teman-teman, ini yang volumenya paling besar nih udah ditutupi plastik dan diikat karet ya. Ini yang volumenya setengah, ini yang seperempat. Nah, ini dapat kita ketahui panjang kolom udaranya, kalau yang volumenya full itu cuma dikit nih, dari sini sampai sini. Tapi kalau yang setengah lebih panjang. Nah, yang seperempat ini yang paling tinggi atau paling panjang nih kolom udaranya. Dari sini sampai ke atas ini. Nah, sekarang mari kita tes apakah frekuensinya berbeda-beda atau sama. Ini sekali lagi. Nah, ini paling rendah. Ini mulai naik. Nah, ini paling tinggi. Ya, sekali lagi teman-teman. Rendah. Mulai naik. Nah, ini paling tinggi. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari praktikum tadi, semakin panjang kolom udaranya, maka semakin besar frekuensi nadanya. Tapi kebalikannya, kalau semakin kecil atau semakin pendek kolom udaranya, maka semakin kecil pula frekuensi bunyinya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa rumus untuk mencari frekuensi pada pipa organa tertutup itu 2N tambah 1 dibagi 4 dikali panjang pada pipa organa tertutup itu, nah dikali cepat rambatnya. Nah, untuk mencari L-nya atau panjang pipa organa tertutupnya itu bisa kita gunakan rumus yang di atas. 2N tambah 1 dibagi 4 dikali lambda atau panjang gelombang. Nah, juga diketahui perbandingan antara frekuensi nada dasar ke nada dasar pertama ke nada atas kedua itu 1:3:5. Dan untuk nada dasarnya itu N-nya itu sama dengan 0. Untuk nada atas pertamanya itu N-nya sama dengan 1 dan seterusnya bertambah 1 terus. Dan juga diketahui jumlah simpul sama dengan jumlah root. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat halaman yang berwarna putih tersebut. Sekian, terima kasih.